Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kita untuk selalu senantiasa mengingatnya, dan pada saat ini kita mengkaji lagi, melanjutkan kajian kita di dalam bab ubudiyah, di dalam pembahasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat dan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kitabus Shaum, bab puasa. Di sini Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah menerangkan sebab, menerangkan alasan kenapa bab puasa dihadirkan oleh para ulama, oleh kebanyakan ulama dihadirkan setelah bab zakat. Karena apa? Karena bab puasa ini lebih berat daripada bab zakat. Beliau menyebutkan la makana as-shaum min asyaqqit takalif 'ala nufus. Karena apa? Karena puasa ini termasuk daripada hal yang berat untuk dilakukan bagi manusia, bagi diri manusia. Dan termasuk daripada hikmah yang mana puasa tersebut disebut atau disyariatkan keempat atau ketiga daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, memulai syariatnya dimulai dengan diwajibkan terlebih dahulu dengan untuk sholat, yang mana sholat tersebut di sini disebutkan tamrinan lil mukallaf wa riyadatan lahu, yaitu untuk melatih manusia, melatih orang-orang mukallaf, orang-orang yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perintah-perintahnya, dan diwajibkan untuk menjauhi dari semua larangan-larangannya, yaitu dimulai dengan salat, karena salat termasuk dianggap mudah, yang paling mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh manusia. Kemudian dilanjutkan, disyariatkan dengan zakat, karena itu lebih berat daripada sholat. Kemudian disebutkan dengan puasa, karena apa? Karena puasa bil asyak wa huwa as-shaum. Menyebutkan setelahnya bil asyak, menyebutkan setelah zakat itu dengan sesuatu yang lebih berat. Sesuatu yang lebih berat yaitu adalah puasa. Wa ammal hajj, dan adapun haji itu diakhirkan secara ittifaq, secara sepakat oleh para ulama bahwasanya mengakhirkan bab haji daripada bab-bab yang lainnya. Karena apa? Di sini disebutkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, li'annahu murakkabun wal murakkab ya'akharu anil mufrad. Karena haji itu murakkab. Maksudnya murakkab di sini perlu kita ketahui bahwasanya ibadah itu ada beberapa macam. Yang disebutkan, yang dimaksudkan adalah ibadah daripada segi pembagiannya, yaitu ulama menyebutkan bahwasanya ibadah dibagi menjadi tiga, yang mana yang pertama adalah ibadah badaniyah, yang kedua ibadah maliyah, yang ketiga adalah ibadah badaniyah wal maliyah. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah ibadah badaniyah, yaitu adalah ibadah yang dilakukan oleh jawarih kita, yang dilakukan oleh badan kita, yang dilakukan oleh tubuh kita. Contohnya adalah ibadah sholat, yang mana sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, yang mana kita melakukan ibadah tersebut dengan tubuh kita, dengan jawarih kita, dengan badan kita, maka itu disebut dengan ibadah badaniyah. Dan begitu juga contohnya adalah puasa ini, yaitu puasa juga dimaksudkan
juga termasuk daripada ibadah badaniyah. Kenapa ibadah badaniyah? Karena apa? Karena ibadah badaniyah dalam puasa itu menahan sesuatu untuk masuk ke dalam ke tubuh kita, atau menahan sesuatu untuk kita lakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan itu disebut oleh maka dari itu disebut termasuk daripada ibadah badaniyah. Kemudian ibadah maliyah, yang mana termasuk dari ibadah maliyah yang sama-sama telah kita pelajari sama-sama, yaitu adalah bab zakat. Yang mana bab zakat tersebut adalah ibadah maliyah, ibadah yang bersangkutan dengan harta benda. Kita mensucikan benda kita, mensucikan harta kita dengan mengeluarkan zakat, yang mana termasuk daripada definisi zakat yaitu adalah an-nama' wa tathhir wal barakah, untuk mengembangkan harta kita, untuk mensucikan harta kita, dan untuk menjadikan harta kita barokah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ibadah badaniyah wal maliyah, ibadah tubuh dan juga ibadah harta. Apa itu? Yaitu adalah haji. Nah, oleh karena itu di sini disebut haji itu adalah ibadah murakkab, yaitu tersusun dari dua sesuatu, yaitu ibadah badaniyah juga ibadah maliyah. Ibadah badaniyah ketika haji kita melakukan sa'i, ketika kita melakukan tawaf, kita melakukan dan lain sebagainya, itu semua kita lakukan dengan jawarih, dengan badan kita, dengan tubuh kita. Bukan hanya itu, kita melaksanakan haji, kita berangkat haji juga tabdzilul mal, dan juga kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk berangkat haji. Oleh karena itu haji di sini diakhirkan secara ittifaq, secara sepakat oleh para ulama dari syariat-syariat tersebut. Kemudian langsung kita masuk ke bab puasanya. Di sini yang dimaksud puasa yaitu adalah puasa Ramadan. Yang dimaksud di dalam syariat ini, yang diwajibkan puasa tersebut adalah puasa Ramadan. Perlu kita ketahui, puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua dari Hijriah, dari hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebelum itu sudah ada puasa, akan tetapi puasa yang mana puasa tersebut belum yang selain daripada puasa Ramadan, yaitu seperti bulan puasa Asyura, puasa ini dan lain sebagainya dari puasa yang kita ketahui. Di dalam puasa, as-shaum lughatan adalah al-imsak. Secara bahasa puasa adalah al-imsak. Apa itu imsak? Yaitu adalah menahan diri dari sesuatu. Di sini kita bisa mengetahuinya dari apa? Dari salah satu perkataannya Sayyidah Maryam yang dikutip di dalam Al-Quran, yaitu beliau pernah mengatakan, inni nadartu lirrahman, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sauman, untuk menahan diri. Di sini memakai secara bahasa, menahan diri dari apa? Falan ukallimal yawma insiyah, aku tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya as-shaum juga berarti, yaitu secara bahasa adalah menahan diri secara mutlak, menahan diri dari apapun yang dia tahan. Akan tetapi wasyar'an, secara syariat as-shaum adalah imsaku makhsusin biniyati makhsusah fi zamani makhsus, yaitu adalah menahan diri dari sesuatu yang dikhususkan. Yaitu apa yang dikhususkan? Yaitu dari sesuatu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka kita menahan diri dari sesuatu hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian biniyati makhsusah, dengan niat yang khusus. Contohnya dengan niat untuk berpuasa Ramadan. Fi zamani makhsus, di waktu yang khusus juga. Yang mana dimaksudkan adalah di waktu yang khusus ini pada bulan suci Ramadan, kemudian dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu secara syariat yaitu imsak makhsusin biniyati makhsusah fi zamani makhsus.
menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang dikhususkan, yaitu contohnya niat puasa Ramadan, kemudian di zaman, di waktu yang khusus. Jika puasa itu puasa Ramadan, maka di bulan Ramadan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini selanjutnya kita membahas dalil yang mewajibkan puasa tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba di sini berarti, atau yang dimaksud adalah furido. Furido itu diwajibkan. Alaikum, atas kalian semua, asyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti yang telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian supaya kalian semua itu bertakwa. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya berpuasa adalah momen untuk kita semua menjadi sosok manusia, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih bertakwa lagi. Karena apa? Karena kita melatih diri kita untuk menahan sesuatu yang kita inginkan. Karena apa? Karena di dalam Islam itu tidak semua hal bisa kita lakukan, tidak semua hal bisa kita turuti. Ada sesuatu yang harus kita hindari, ada sesuatu yang harus kita jauhi, ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Maka oleh karena itu, puasa di sini, terlebih lagi di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi untuk diri kita semua untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kita jangan kita sia-siakan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 30 hari dalam 1 tahun. Maka kita harus menyempatkan dan memaksimalkan semaksimal mungkin diri kita untuk beribadah, diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadisnya, di dalam hadis bunyal Islamu ala khams, yaitu Kanjeng Nabi menyebutkan rukun Islam ada 5, yang mana minha, salah satunya adalah shaumu Ramadan, salah satunya adalah puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan ini secara mutlak, secara ittifaq, secara ittifaq itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mencegahnya atau barang siapa yang mengingkarinya, di sini wa huwa ma'lumun min ad-dini darurah man jahadahu kafar wa qutila bi kufri. Nah, di sini barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia termasuk menjadi orang yang kafir dan dibunuh karena kekafiran tersebut. Ya. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita remehkan puasa Ramadan ini. Kita maksimalkan semaksimal mungkin diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu, ketika kita melakukan suatu ibadah, maka kita harus mengetahui ilmunya. Karena apa? Karena ketika kita melakukan suatu ibadah akan tetapi belum mengetahui ilmunya, sesuai dengan perkataan Imam Ibn Ruslan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal tersebut, ibadah tersebut akan mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, maka wajib bagi kita untuk mempelajari puasa dengan sedetail mungkin, apa saja yang bisa membatalkan puasa, apa yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa, dan lain sebagainya, yang insya Allah akan kita bahas setelah episode-episode berikutnya. Insya Allah Ta'ala, semoga kita semua dipertemukan lagi di episode-episode berikutnya. Cukup dari sini saya sampaikan. Wallahu musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.